Ketimpangan ekonomi secara umum diartikan sebagai kondisi adanya ketidakseimbangan atau jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan oleh adanya perbedaan status ekonomi antara kaya dan miskin. Kemiskinan ditandai dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Peran perempuan dalam pembangunan ekonomi. Tak jarang banyak perempuan yang ikut andil dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi keluarga. Berikut dokumentasi dan wawancara beberapa wanita yang bekerja dan berperan dalam perkembangan ekonomi. Madura asli loh. Nama ibu siapa? Saya Nasu. Umumnya berapa kalau boleh tahu? umurnya 40. Sudah 2 tahun. Emang satu-satunya lokasi jualan di sini? 2 tahun jualan di sini aja. Iya deh. Berarti ibu mulai dari jam berapa ya? Jam 1 Jam 1 siang sampai jam berapa? sampai jam 7. Oh, jam 7 malam. Tadi ibu cerita ada anak ibu 3, itu ketiga-tiganya sekolah berapa? SD yang paling kecil SD, yang paling besar mondok sambil sekolah. Ya, sembilan sini ngontrak. Biaya buat anaknya berarti ditransfer ya, Bu? Titip sama tetangga di kalau ada orang desa ya titip. Kan banyak orang tetanggaku di sini. Iya. Masalah Madura nggak terlalu jauh kali dari. Ya, Sampang deh, Madura saya Sampang. Sampang. Paling 2 jam nyampe. Ini mohon maaf gitu ya, Bu. Bapak itu jualannya sejak kapan? Nah, jadi saya kan suami pertama mati. Ya, lalu meninggal lagi, mati lagi. Tapi suami yang nomor 2 kan punya anak. Pertama suami. Itu biasanya perharinya sekitaran berapa itu penghasilannya? Andi, dia terkadang rame di sampai 200, mak sepi, nggak sampai 100. Karena Per hari. per hari banyak nyata, untung nyata. Iya. 30. 50.000. Terkadang nggak nyampe, ya terkadang lebih. Iya. Namanya jualan. Ya, tergantung rezeki. Kok ada untungnya lah. Kalau dikit-dikit. Kalau ibu di sini berarti anaknya sama siapa di Madura? Orang tua aku. Oh, sama nenek. Kalau boleh tahu motivasi atau alasan ibu buat jualan seperti ini apa ya, Bu? Ya alasannya anak deh. Anak biar tetap sekolah. Nggak sukses, nggak seperti ibunya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ya, Ma. Hari ini rencana Dian ada sedikit wawancara terkait peran perempuan, bagaimana sih mengatasi angka kemiskinan ataupun ketimpangan di masa pandemi tentunya, baik sebelum ataupun saat masa pandemi. Nah, salah satu target informan Dian yaitu dari Ibu, nama Ibu Mailis Rahman ya, Bu? Ya. Nah, sebelumnya bisakah Ibu ceritakan bagaimana sih latar belakang Ibu sehingga Ibu memilih sebagai wanita karir atau wanita yang kerjanya berperan ganda sebagai ibu rumah tangga iya dan sebagai pedagang juga iya gitu, Bu?
sebagai kepala keluarga juga iya. Iya, boleh sedikit diceritakan bagaimana sih latar belakang kenapa ibu memilih bekerja gitu, Bu? Bekerja itu kan untuk harus dilakukan demi anak-anak, biar anak bisa sekolah, biar anak bisa makan, mau tidak mau harus dilakukan. Sebagai seorang ibu itu kan sudah merupakan tanggung jawabnya kepada keluarga. Nah, kalau boleh tahu itu saat sekarang ibu bekerja sebagai apa, Bu? Buruh lepas saja, kadang-kadang jualan. Kadang-kadang selain jualan, biasanya apa saja yang bisa ibu lakukan untuk keseharian? Ya bantu tetangga lah gitu. Bantu tangga contohnya seperti apa, Bu? Kalau boleh saya tahu. Waktu itu ibu cuma bantu-bantu tetangga bikin kerupuk, membungkus kerupuk, main jahit, memasang fayet jilbab. Masya Allah, berarti ibu multi talent juga ya, Bu? Dan lain-lain. Nah, harus begitulah. Nah, apakah semua dari pihak keluarga mendukung apa yang ibu kerjakan sekarang, Bu? Mendukung lah. Tapi kadang-kadang juga kan karena keluarga kadang juga nggak tega kan. Nah, kadang juga dibatasi, nggak usah lah terlalu susah-susah. Dan kalau ada yang itu yang ada rezekinya dibantu. Apa perbedaan kehidupan atau dari segi perekonomian ibu sebelum dan setelah ibu bekerja? Sebelum bekerja ya nggak dapat apa-apa. Setelah bekerja insya Allah bisa hidupi anak-anak, saya membayar anak-anak. Sumber penghasilan ibu apakah cuma dari buruh tani aja, Bu? Maksudnya buruh lepas? Kadang-kadang ibu ada itu bantu-bantu di desa seperti kader, kadang-kadang itu di masjid jadi guru ngaji, cuci mukena masjid. Masya Allah, Masya Allah. Itu kan bisa tambah belanja. Allah Maha Kaya ya, Bu. Insya Allah pintu rezeki tidak hanya satu. Amin. Apakah selama mengalami pekerjaan ibu mengalami kesulitan, Bu? Sulit ya, pasti sulit lah. Tapi kan harus dikerjakan dengan hati yang ikhlas. Salah satu cara yang biasanya ibu lakukan untuk menghadapi kesulitan tersebut seperti apa, Bu? Ya kalau nggak ada usaha, nggak ada yang mau dibelanjakan, ngutang dulu di warung sampai dapat usaha kan, sampai dapat uang. Maaf, Bu, kalau boleh tahu itu biasanya pendapatan ibu per harinya itu berapa, Bu? Mencukupi nggak untuk kebutuhan sehari-hari? Per harinya kadang-kadang 30.000. Cukup harus cukup. Kadang-kadang nol, kadang-kadang separuh, kadang 30.000 lah. Kalau boleh tahu ibu punya anak berapa, Bu? Berapa orang? 5, 2 laki-laki, 3 perempuan. Oke, Bu, terima kasih untuk waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, murah rezeki, panjang umur. Terima kasih atas waktu yang Ibu luangkan. Mungkin sekian dari saya, Bu. Asal.
nama panjang sama umur ibu berapa, Bu? Halo? Umur ibu 45 tahun. Aniarti. Oke, baik Bu, karena terkendala bahasa, mungkin kita menggunakan bahasa daerah saja, bahasa Minang. Ibu boleh jawab pertanyaan Dian pakai bahasa Minang ya, Bu? Halo. Oke, awak masuk ke pertanyaan yang pertama ya, Bu. Ayo susah. Apa tuh? Latar belakang keluarga ibu, aku ibu sampai memilih menjadi badagang gitu, ceritanya tuh, Bu. Nak mencari duit. Emang suami ibu ndak bakar aja, Bu? Duit itu. Rajo tuh berjualan. Oh, jualan. Oh, berarti ibu sama suami. Bapak sama-sama jualan ya, Bu? Nah, untuk menjadi pedagang, apakah seluruh anggota keluarga ibu setuju, Bu? Setuju. Oh, setuju. Alhamdulillah. Nah, iko Dian nih bertanya cek lah ibu. Selama ibu pai bakarajo kalua itu yang mengasuh anak sia, Bu? Anak udah besar-besar semua. Oh, udah besar-besar. Jualan tuh. Alah. Untuk berdagang tuh ada bantuan dari suami atau anak enggak, Bu? Ada bantuan suami sama anak. Oh, bantu semuanya. Oh, bantu. Biasanya ibu berangkat itu dari jam berapa sampai jam berapa tuh, Bu? Berangkat sudah sembahyang subuh. Di jualan. Lokasi jualan ibu di mana, Bu? Dan jarak tempuh menuju jualan berapa jauh? Jarak tempuhnya lebih kurang 7 kilometer. 7 kilo berarti nggak jauh ya, Bu? Ya, nggak jauh dari rumah. Tempatnya di Pulau Punjung. Oh, Pulau Punjung. Di Pertamina ya, Bu? Di Pertamina Pulau Punjung. Nah, ini mohon maaf sebelumnya, Bu. Kira-kira penghasilan ibu mencukupi enggak untuk kebutuhan sehari-hari? Ya cukup-cukup aja lah. Alhamdulillah ya, Bu, cukup tetap dicukupkan. Cukup aja. Kendala atau kesulitan yang ibu rasakan selama berdagang itu apa saja, Bu? Kendalanya kadang jualan tuh habis, kadang tidak. Kadang minyak tidak ada. Apalagi ekonomi susah. Oke, Ibu. Mungkin banyak saketeknya pertanyaan Dian mencukupi, Bu, atas jawaban-jawaban Ibu. Untuk sesi wawancaranya mungkin Ian akhiri. Terima kasih waktu luang Ibu. Semoga Ibu dan keluarga selalu dalam keadaan sehat. Banyak maaf kalau salah-salah kata dari Dian. Dian ucapkan terima kasih ya, Bu. Ibu pun begitu juga kalau kurang mengerti, kurang paham. Itu terima kasih juga tuh. Iya, nggak apa-apa, nanti bisa di translate.